الله أكبر Alhamdulillah alladzi ja'ala al-ayyama yudawiluha bainan nas wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil 'alamin wa arsalahu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله عز وجل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال وأحبها إلى الله بعد المفروضات إدخال السرور Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah, sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita duduk bersyukur di rumah Allah di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Hal ini tentu berkat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat. Begitulah sebagai wujud syukur kita Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita sanjungkan kehadiran pimpinan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Pada hari ini merupakan Jumat kedua di tahun baru tahun 2023. Maka tema khutbah yang akan disampaikan Al-Faqir Khatib pada hari ini adalah menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Di dalam buku atau kitab Al-Ibadah fil Islam karya Profesor Dr. Yusuf Qaradawi disebutkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik minimal ada dua hal yang perlu kita lakukan, ada dua hal yang perlu kita laksanakan, ada dua hal yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita ini diperintahkan untuk selalu melakukan evaluasi diri. Kita diperintahkan untuk senantiasa mengkalkulasi diri sekaligus introspeksi. Karena dengan kita melakukan evaluasi diri ini, kita akan menyadari,
kita akan mengetahui kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh kita semua, sehingga kita dapat meningkatkan kualitas keimanan kita, kepribadian kita untuk di masa-masa yang akan datang. Hal ini diperintahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa, setiap individu kita melihat, memperhatikan, mengevaluasi diri apa yang telah kita lakukan kemarin untuk kemajuan kebaikan di hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, dengan kita mengevaluasi diri, maka kita akan senantiasa bagaimana meningkatkan ibadah kita kepada Allah, karena tugas pokok dan fungsi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fungsi manusia dalam untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kedua, kita diperintahkan juga mementingkan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul, ketaatan kita kepada pemerintah. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah, tentu termasuk bagaimana kita meningkatkan kepribadian kita yang lebih baik, yaitu moral yang tinggi. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi sosok pribadi yang lebih baik, kita juga harus memiliki akhlakul karimah yang baik, memiliki sifat-sifat yang baik, sehingga kepribadian kita itu menarik, kepribadian kita itu mungkin dijadikan suri tauladan bagi yang lainnya. Terlebih-lebih kepribadian kita itu menyenangkan untuk orang lain. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, atau hadisnya dari Ibnu Abbas kemudian diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya amal perbuatan yang paling disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan hal-hal yang wajib adalah idkhalus surur, memberikan kegembiraan untuk orang, memberikan kesenangan kepada orang lain. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah, ada dua keuntungan bagi orang-orang yang memiliki kepribadian yang baik sehingga menyenangkan dan menggembirakan orang lain. Yang pertama adalah orang tersebut diharamkan dari jilatan api neraka. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan tausiah di hadapan sahabatnya, kemudian beliau mengatakan, Hal adullukum ala man harramallahu jasadahu ala niran. Wahai sahabat-sahabatku, sudahkah aku tunjukkan kalian kepada orang di mana orang ini nanti jasadnya, fisik jasmaninya akan diharamkan masuk atau terjilat oleh api neraka.
Kemudian qalu na'am. Qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasul mengatakan hayyinun layyinun qaribun sahlun. Orang yang nanti akan diharamkan dari jelatan api neraka adalah pertama orang yang memiliki keberadaan hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin itu adalah orang yang mudah bergaul, orang yang mudah berkomunikasi, orang yang mudah melemparkan senyum kepada saudara-saudaranya, kemudian orang yang mudah mengucapkan salam kedamaian, kemudian juga orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua, dengan kaum muslimin rahimahullah, layyin. Layyin itu adalah orang yang memiliki kepribadian yang lemah lembut, baik dalam tutur kata, ucapan maupun kepribadiannya. Tawadhu. Dan inilah layyin salah satu sifat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga sifat ini menyebabkan orang-orang yang ada di sekelilingnya mendekat kepada Nabi, dan ini merupakan salah satu bukti keberhasilan beliau dalam dakwah dan mengajarkan Islam ke seluruh dunia kepada umat manusia. Qabima rahmatin minallahi lintarahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka dengan rahmat Allah lah, dengan kasih sayang Allah lah kamu berlemah lembut. Jika kamu keras hati, kemudian cepat emosi, maka pasti orang-orang yang ada di sekeliling kamu akan menjauh dan akan kabur dari hadapanmu. Kemudian yang ketiga adalah qaribun. Qaribun itu adalah yang dekat. Orang memiliki perbedaan yang dekat, itulah nanti dijauhkan dan diharapkan dari jelatan api neraka. Kita sebagai manusia, kita sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin dalam berbagai jenisnya, minimal kita sebagai pemimpin dalam keluarga, kita berusaha untuk dekat dengan istri, dekat dengan anak-anak. Kalau dia sebagai pemimpin, tentu adalah pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, dekat dengan orang-orang yang dipimpinnya. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Kemudian yang keempat adalah sahlun. Sahlun itu artinya orang yang tidak mempersulit sesuatu, orang yang tidak mempersulit pribadi dirinya sendiri, dan tidak mempersulit juga orang lain dengan prinsip yassiru wala tu'assir. Gampangkanlah urusan dan jangan sekali-kali dipersulit. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahmatullah. Kemudian yang kedua, keuntungan bagi orang yang senantiasa memberikan kegembiraan kepada orang lain adalah orang itu nanti akan dihilangkan kemalangan, kesedihan di hari kiamat nanti. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau baginda Rasulullah SAW mengatakan, man qarraba qurbatan di dunya qarraballahu qurbatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesedihan, kemalangan di dunia ini, maka Allah pun nanti akan menghilangkan kesedihan, kemalangan di hari kiamat. Wa man satara uyuban nas di dunya satallahu ayubahu fil akhirah. Dan barang siapa yang menutupi aib temannya, aib saudaranya, aib manusia yang lainnya, maka nanti Allah pun akan menutupinya. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk berupaya berikhtiar menjadi pribadi yang lebih baik, terlebih di awal tahun 2023. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim jawadul karim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat rahimahullah. Khutbah yang kedua ini Khatib Al-Faqir mengajak untuk menyimak salah satu sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man kana yawmu khairan min amsihi fa huwa rabihun, wa man kana yawmu misla amsihi fa huwa maqbulun, wa man kana yawmu syarran min amsihi fa huwa mamnun." Artinya barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini seperti hari kemarin, beliau masukkan sebagai kategori orang yang tertipu. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari kemarin, dia adalah termasuk yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Mari kita sama-sama berusaha untuk menjadikan hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang lebih baik daripada hari kemarin, lebih baik dari bulan yang lalu, dan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina واصلح لنا بلادنا التي فيها معاشنا واصلح لنا الخطر التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رب سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على ان يزدكم واسالوه من فضل ربكم ولذكر الله اكبر. أقيموا الصلاة. الله